Kalian tahu gak sih apa yang dimaksud dengan alam semesta? Alam semesta adalah suatu hamparan atau ruangan yang sangat luas yang tak diketahui atau tak dapat dibayangkan luasnya dan merupakan rumah bagi bumi, tata surya, galaksi, hingga benda langit lainnya. Alam semesta terbentuk sekitar 13,77 miliar tahun yang lalu menurut model dentuman besar yang didasarkan pada pengamatan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis, struktur skala besar, dan pergeseran merah supernova jauh. Dengan terbentuknya partikel, atom, gravitasi, bintang, galaksi, ruang, waktu dan materi. The Big Bang Theory. Teori Big Bang pertama kali ditemukan oleh Georges Lemaitre. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta yang kita kenal berasal dari titik tunggal dengan panas dan padat yang tak terhingga. Titik tunggal ini mengembang dan meregang dengan kecepatan yang tak terduga dalam 13,8 miliar tahun dan terus berkembang menjadi alam semesta yang kita kenal sekarang. Kelanjutan dari teori dentuman atau ledakan besar adalah teori berayun. Para ahli mengemukakan bahwa gerak galaksi dan bintang yang saling menjauh. Setelah menjauh, galaksi dan bintang itu akan menunjukkan gerakan yang semakin melambat dan berhenti hingga mengkerut akibat gaya gravitasi. Setelah melambat hingga mengkerut, yang akan terjadi selanjutnya adalah materi-materi itu akan memadat dan meledak. Semua proses yang terjadi tidak menyebabkan materi-materi rusak atau tercipta, tetapi materi-materi itu hanya berubah tatanan. Menurut teori ini, proses perlambatan yang terjadi memunculkan sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa alam semesta ini tidak bertepi dan tidak ada batasannya. Teori nebula, istilah dari nebula pertama kali dicetuskan pada tahun 1755 oleh seorang ilmuwan. Nebula memiliki arti sebagai awan atau kabut. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan asal Jerman bernama Immanuel Kant pada 1755. Teori ini juga menjadi salah satu teori yang penjelasannya paling bisa diterima oleh banyak ilmuwan. Alhasil, terus dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan di bidang astronomi. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta ini terbentuk dari gumpalan gas dalam jumlah yang sangat besar, bersuhu tinggi, dan berputar dengan sangat lambat. Gumpalan ini berasal dari gas hidrogen dengan suhu yang sangat panas. Perputaran gas itu kemudian menyebabkan adanya konsentrasi materi dengan berat jenis yang tinggi. Proses konsentrasi tersebut kemudian berkembang dan akhirnya membentuk planet dan juga matahari. Teori ini berpendapat bahwa materi yang hilang melalui resesi galaksi-galaksi. Karena pengembungan alam yang berlangsung terus-menerus digantikan oleh materi yang baru saja tercipta sehingga alam semesta yang terlihat tetap berada dalam keadaan tidak berubah. Teori mengembang dan memampat dirancang oleh Fred Hoyle. Ia berasal dari Inggris dan merupakan orang yang ahli dalam bidang astrofisika. Menurut teori ini, alam semesta terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan massa ekspansi, mengembang, yang disebabkan oleh adanya reaksi inti hidrogen. Pada tahap ini, terbentuklah galaksi-galaksi. Teori alam semesta kuantum, pada tahun 1966 teori alam semesta kuantum diciptakan oleh William Lane Craig. Dalam teori ini, alam semesta dinyatakan sudah ada dari awal dan akan terus ada sepanjang masa. Teori ini juga menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki ruang hampa. Dengan kata lain, di dalam alam semesta hanya ada partikel-partikel subatomik. Yang tercantum dalam Al-Quran Surat Hud ayat-ayat 7 yang berbunyi, dan Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Maksud dari 6 hari di sini bukan seperti yang kita rasakan di bumi ini sekarang, karena pada saat itu belum adanya bumi yang mengelilingi matahari. Makna 6 hari di sini berarti 6 tahapan penciptaan alam semesta. Dari ayat-ayat surat An-Nazi'at ayat 27-33 menjelaskan 6 tahapan penciptaan alam semesta secara kronologis. Urutan tahap tersebut sesuai dengan urutan ayatnya, yang dapat diuraikan sebagai berikut.
Tahap pertama, ayat 27, penciptaan langit pertama kali. Jika kita kembali ke masa lalu, maka kita akan melihat alam semesta masih berupa titik yang satu, yang padat dan sangat panas lalu kemudian meledak dan menyebarkan materi kemana-mana. Tahap kedua, ayat 28, pengembangan dan penyempurnaan. Di ayat 28 ini terdapat kalimat, meninggikan bangunan, dan menyempurnakan. Kata, meninggikan bangunan, dianalogikan alam semesta yang mengembang, sehingga benda-benda langit saling menjauh dan langit sendiri semakin meninggi. Tahap ketiga, ayat 29, penciptaan tata surya. Pada ayat 29 ini, Allah menjadikan malam yang gelap gulita dan siang yang terang benderang. Itu berarti pada saat itu material-material yang tadinya terpecah berkumpul dan menjadi padat. Lalu jadilah matahari dan juga planet-planet yang juga termasuk bumi yang mengitari matahari sehingga terciptalah siang dan malam. Tahap keempat, ayat 30, dibuatlah daratan di bumi. Pada saat awal pembuatan bumi, bumi masih berupa debu-debu tipis, kemudian berkumpullah debu-debu itu sehingga jadilah bumi. Tanah dibuat menjadi dataran rendah dan juga dataran rendah dan juga hamparan luas yang tak terhingga.